Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Cherry Bahas Mod, di mana kita akan bahas mod tidak hanya dari cara gameplay dan juga cara mainnya, tapi kita juga akan bahasnya secara sains, jika ada ya. Dan episode ini mungkin memang nggak akan terlalu banyak pembahasan sains, lebih ke arah bahas modnya saja. Akan tapi ya kalian bisa menilai lah ya, apakah sains ini bisa dimasukkan dalam series ini. Karena untuk sekarang ini kita akan bahas bukan satu mod, bukan ya satu mod spesifik, tapi kita akan bahas satu kategori mod yang kebetulan tentu saja mod-mod ini nggak cuman mod yang ada di kategori nggak cuman segini ya, dan masih banyak lagi kategori mod yang bisa aja aku bahas. Kalau misalkan kalian suka dengan tipe video yang bahas kategori mod, di mana berapa mod dibahas secara serentak dalam satu kategori, bisa kalian komen aja di bawah ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, video ini tidak bermaksud untuk membandingkan antara mod Minecraft dengan yang ada di dunia nyata, karena jelas mereka dua ini sangat berbeda dan membandingkannya adalah perbuatan yang cukup ya bodoh. Tapi ya inti dari mod Minecraft itu adalah yang membuat Minecraft jadi lebih fun gitu. Dan kenapa tidak kalau misalkan kita bisa ambil pelajaran dari mod ini ya. Meskipun memang tidak pasti akan 100% sesuai dengan dunia nyata, tapi minimal kita bisa belajar sedikit lah dari apa yang ada ditawarkan oleh mod itu. Ya maaf mengganggu videonya dan kita akan lanjut pembahasan ya. Nah kali ini kita akan bahas tentang satu kategori mod seperti yang aku bilang. Kenapa? Karena satu kategori ini meskipun kalian lihatnya banyak banget ya modnya, tapi sebenarnya cuma gitu-gitu aja sih modnya. Banyak yang istilahnya sering banget kalian temui. Mungkin ada beberapa mod-mod yang jatuhnya kurang populer, tapi yang aku bahas ini adalah mod-mod yang populer yang digunakan ya. Oke, dan kategori mod yang akan kubahas kali ini adalah yang disebut sebagai mod teknologi, di mana ya kita akan bahas tentang apa sih teknologi itu ya, gimana ciri khas dari mod teknologi kalau dibandingkan dengan mod-mod yang lain. Jadi mod teknologi ini dia punya beberapa istilahnya karakteristik lah ya dari modnya, meskipun memang nggak semuanya, belum tentu saja nggak semua, tapi ya kira-kira inilah karakteristik umumnya lah ya. Mana dia itu memiliki mesin yang membutuhkan ataupun menghasilkan energi ya. Jadi kalau misalkan ada biasanya memang agak sepaket gitu, satu mod itu pasti ada yang menghasilkan energi dan ada yang juga cuman mengambil energi. Dan yang mengambil energi ini dia akan mengubah input menjadi output. Misalnya tentu saja nggak semua mesin seperti itu ya, tapi misalnya kita nge-crash gitu ya, kita hancurkan cobblestone jadi gravel misalnya. Jadi inputnya itu cobblestone dan outputnya itu jadi gravel. Tentu saja ada mesin-mesin yang cuma bisa ngasih output dan juga ada yang perlu di input aja. Tapi tentu saja, tapi secara general ya seperti inilah cara mainnya ya. Kemudian juga ada namanya transfer item atau fluid yang tentu saja memungkinkan yang namanya otomisasi ya. Jadi kalian kalau misalkan di Minecraft biasa itu transfer item itu agak terbatas seperti pakai hopper atau paling jauhnya itu pakai minecart with hopper ya. Aku bukan yang ahli redstone banget sih, tapi kira-kira gitu aja. Dan untuk cairan juga nggak ada cara untuk otomatis kalau nggak salah. Nah di sini ada cara untuk ngambil cairan dan juga ambil item dan kita transfer dia dari jarak jauh ya, seperti itu. Terserah jarak jauh tapi intinya bisa ditransfer lah ya kemanapun. Dan tentu saja ada yang namanya WAN atau pengatur yang ya intinya ngatur-ngatur semua blok-blok yang ada di sini ya, blok-blok dan juga pipa-pipa atau penghubungnya. Dan fungsi umum dari teknologi ini ada beberapa. Tentu saja ada crushing, menghancurkan, kemudian smelting, membakar. Kalau yang biasa pakai furnace, tapi ini pakai energi. Kemudian alloying yang menggabungkan dua unsur atau logam itu menjadi satu. Ada sawing yang biasanya dipakai untuk kayu-kayuan sama forming. Misalnya kita mau bikin versi gearnya atau versi gepengnya mungkin ya, atau versi sticknya bahkan. Ya kira-kira itu. Tentu saja tiap
mod beda-beda lagi, tapi kira-kira ya inilah fungsi-fungsi umum dari mod yang banyak dipakai, ya banyak ada di mod teknologi. Ya mungkin kira-kira gini lah sekilas mengenai mod teknologi itu. Dan kita akan ambil buku ini karena kita akan pakai dia. Oh ya, kita juga akan menilai kira-kira mod-mod itu gimana kinerjanya dan ya apa sih kelebihan kekurangannya dan karakteristik spesialnya ya dari setiap mod ini. Yaitu yang pertama adalah mod immersive engineering yang kalian harusnya dapat melihat dari videoku sebelumnya ya, atau 2 video sebelumnya tentang ini. Yang dimana aku sengaja untuk bikin mod ini terpisah dibandingkan dengan mod yang teknologi lainnya karena memang secara sains mod ini yang paling cukup sesuai ya dengan ada satu lagi teman ini bisa dibilang yang di versi ini 1.12 itu yang sangat apa ya mirip lah ya dengan versi dunia nyatanya. Contohnya kita ambil satu multi block yang ku pasang di sini yaitu crusher yang dia itu sangat apa ya sangat mirip lah ya dengan yang ada di dunia nyata ini, bahkan penggilingannya aja kayak gini ya, pakai dua apa ya dua macam silinder itu yang digiling digeprek gitu, dan bahkan juga ada kapasitornya dan juga ada kabel-kabelnya. Dan fitur yang paling unggulan yang sering banget aku pakai yaitu mesin bernama Garden Close. Akan tetapi mari kita lihat ya immersive engineering-nya ya. Oh, bukan yang ini. Salah. Ya, intinya pembahasan dari mod ini bisa kalian tonton di episode yang sebelumnya ya. Mengenai immersive engineering ini. Oh ya, dan juga ini adalah palu atau wrench yang biasa yang dipakai di mod ini yaitu engineer hammer ya. Yang ada berapa yang wajib ya. Contohnya ini wajib kalian pakai kalau misalkan kalian mau bikin multi block. Atau sebenarnya juga bisa untuk konfigurasi kayak gini sih. Ini kapasitor kreatif. Tapi ada beberapa yang sebenarnya nggak terlalu wajib, tapi juga akan memudahkan sih kalau kalian mau bikin dia. Nah, kemudian untuk immersive engineering ini dia itu spesialis apa ya? Karakteristiknya itu adalah dia itu bersifat multi block. Ada emang beberapa apa ya? One block machine kan namanya atau mesin yang bentuknya cuma satu blok aja seperti ini. Tapi untuk immersive engineering ini dia multi block ya. Artinya ya satu mesin itu butuh banyak blok. Dan tentu saja karena dia sesuai dengan dunia nyata, jadi desainnya sangat keren dan cukup realistis ya bisa dibilang. Dan dia punya transfer yang sangat efisien, lebih tepatnya transfer yang energi ya. Karena dia itu pakai sistem kabel yang dimana dia bisa jadi sambungkan dalam jarak jauh meskipun tanpa apa ya, cuman dalam satu kabel doang, nggak perlu diseret dari sini sampai sini, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dia cukup satu kabel aja dan bisa langsung sambung dari satu jarak ke jarak yang lain. Seperti ya kabel yang kalian lihat di dunia nyata lah di tiang listrik itu. Tapi kelemahannya ya dia itu karena mesinnya multi block jadi dia banyak banget makan tempat dan bahan. Karena meskipun memang mayoritas dari immersive engineering bahan-bahannya itu misalnya yang ini deh. Kali crafting itu dapat 2, seingatku 4, tapi ya mungkin ya seingatku 4, tapi kalau di modpack ini dia 2 ya. Intinya sekali crafting itu bisa dapat lumayan banyak lah ya. Tapi tetap aja butuh bahan-bahan yang banyak untuk bikin satu mesin. Terutama untuk mesin-mesin yang besar gitu kayak furnace yang kalian lihat di episode sebelumnya. Dan juga UI-nya tidak fleksibel. Kalau yang kapasitor ya dapati fleksibel, ada berapa yang fleksibel, tapi untuk multi block kayak gini input outputnya itu sayangnya spesifik, kalian harus taruh dia di tempat. Contohnya ini output ya yang bolong gini, kemudian energi juga harus di sini. Ini nggak bisa kalau aku taruh dia di sini, kalau di sini itu ya mungkin ada apa ya, ada konfigurasi modpack yang bisa kayak gitu, tapi kalau di aslinya dia harus di tempat spesifik, lebih tepatnya di sini ya. Kalau aku hancurin ini dia ada bolong berwarna ungu gitu dan ada tempat redstone-nya dan sebagainya, itu harus spesifik tempatnya yang harus kalian baca lagi di bukunya ya, yang ini dia engineer manual kalau mau tahu detailnya. Dan yang terakhir itu no upgrade kayaknya ya. Jadi immersive engineer ini dia nggak ada upgrade, jadi mesinnya kecepatannya ya gitu-gitu aja sih.
nggak ada penambahannya. Jadi dia akan untuk early game mungkin nggak masalah, cukup cepat. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke akhir-akhir modpack gitu ya, sudah terlalu lambat bisa dibilang proses dari immersive engineering ini. Oke, kita masuk ke mod selanjutnya yang kalian juga sudah familiar. Kalau kalian lihat modpack pertamaku yang ku mainin di channel ini yaitu Ender.io ya. Jadi Ender.io ini dia sudah ada cukup lama, 1.5.2 sampai yang versi paling baru, yang dimana dia itu memiliki fitur full feature tech mod ya, teknologi dengan fitur yang cukup lengkap. Bahkan ada armor, tool weapon, machine on grid dan sebagainya, macam-macam banyak banget ya. Oke, dan rate-nya seperti ini kalau kalian mau bikin konfiguratornya. Jadi Ender.io ini punya banyak banget ini ya, banyak banget bukan banyak mesin sih, tapi punya banyak banget utilitas ya atau kegunaan. Kalau kita lihat dari mod Ender.io-nya aja sampai berapa nih? Sampai 5 halaman. Ya, sampai 5 halaman. Banyak banget yang bisa dikasih. Tapi kalau bicara soal mesin, kita ada bank atau tempat penyimpanan untuk energinya, kemudian ada mesin yang menariknya ya, mesinnya itu selain ada upgrade ya, jadi ini ada yang mana simple, ada 3 tipe, yaitu simple, ada yang biasa, sama yang enhance, yang versi lebih cepatnya, dan bentuknya agak 1,5 blok gini. Dan biasanya ada 2 mesin utama yang dibikin ya, yaitu alloy smelter dan set mill ya. Set mill ini untuk crushing atau untuk menghancurkan. Sementara yang alloy smelter ini uniknya itu ada 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah furnish dan yang kedua adalah ini alloy ya, kemudian furnish ya. Jadi ada 2 fungsi yang bisa dibikin. Jadi compact ya ke satu ini, compact ke satu mesin gini. Dan dia bahkan ada conduitnya juga ya. Yang dimana conduit ini spesialnya dia itu bisa ditumpuk dengan kabel conduit ya, conduit yang lain ya. Contohnya conduit yang item itu bisa digabung dengan yang fluid dan juga bisa digabung dengan energi juga. Kayaknya gas nggak ada. Ini ada yang untuk apa? Apply energy state tapi nggak bisa pakai, atau redstone juga bisa. Ini untuk ya macam redstone yang biasanya kalian taruh-taruh di lantai ini, tapi dia dalam bentuk kayak kabel. Jadi dia bisa kita tumpuk-tumpuknya seperti ini. Dan tentu saja bisa dipakai untuk ya transfer lagi ya. Nah, jadi compact banget dalam satu tempat gitu. Tapi selain itu dia juga ada varian lain dari mesin-mesin ini. Ini yang sering dibikin ya, terutama di awal-awal. Sementara ada varian lain, contohnya dia itu berbasis solarium kalau nggak salah. Ya seperti ada slash and splice ya. Ini agak bingung bacanya. Ada solo binder, ini biasanya untuk bikin ya kristal-kristal lah ya. Dan juga ada spawner ya. Jadi ini menarik karena dia bisa dipakai untuk nge-spawn mob loh ya. Jadi kayak spawner biasa tapi dalam bentuk mesin. Tentu saja dia butuh energi ya. Energi gede lagi, 32.000. Oh ya, mesin-mesin ini juga bisa di-upgrade nggak cuma dari tipe mesinnya, tapi juga kapasitor. Untuk bisa berjalan, mesin-mesin ini butuh yang namanya kapasitor. Ada kapasitor yang biasa, basic kapasitor. Yang kedua itu double layer, dan yang terakhir itu authetic ya. Authetic kapasitor. Yang cara craftingnya juga agak rumit sih karena harus bertumpuk-tumpuk gitu. Tapi makin tinggi tentu saja makin cepat ya mesinnya. Dia juga punya beberapa generator seperti ya power cell, panel surya ya. Dan juga ada Stirling generator. Ini generator yang dari pembakaran, sama ada combustion generator. Generator yang pakai ya bahan-bahan cairan lah ya. Ada beberapa sih yang bisa dipakai. Tapi biasanya kalau kalian mau pakai ini mesinnya, combustion ini, kalian butuh yang namanya the vat untuk gabungin beberapa cairan yang bisa digunakan untuk combustion generatornya ya. Jadi dia bisa dipakai ya digabungkan aja 2 cairan, biasanya dengan air ya. Dan juga ya beberapa cairan gitu ya untuk menghasilkan energi. Jadi bisa dibilang sangat lengkap sih. Dan juga ada beberapa fitur unggulan dari
Ender IO yang sering juga aku pakai, misalnya Apparent Obelisk, mana kita bisa nyimpan dan ngeluarin EP di sini. Bahkan bisa tarik secara spesifik ya EP-nya, mau berapa EP mau yang kita tarik itu. Kemudian ada Enchanter, ini untuk enchant spesifik enchanted book ya. Jadi misalnya kita mau efisiensi, kita tinggal ambil aja di sini bisa. Meskipun memang dia butuh lebih banyak lapis ya dan EP juga. Dan ada magnet. Dan seperti yang dibilang sama pembuat modpack-nya, dia ada juga armor dan juga weapon ya. Dan tool-tool lain sih seperti ya PE, dan sebagainya, bow gitu. Jadi banyak banget sih yang bisa dikasih sini. Kabelnya ya bisa bertumpuk alias bisa efisien tempat ya, sangat tempatnya itu tidak banyak terbuang. Dan tentu saja karena dia tuh punya banyak banget kegunaan. Cuman masalahnya dia masih agak lambat ya Ender IO. Dan ini dia cukup cepat. Dia punya upgrade juga yang otomatis dia harusnya berjalan cepat. Tapi kalau dibandingkan dengan mesin-mesin lain biasanya ya agak lambat sih ya Ender IO ini sayangnya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke yang namanya thermal expansion. Ini dia. Klik. Jadi thermal expansion ini adalah satu mod dari satu series mod yang sangat populer namanya thermal series ya. Ya dan mod thermal series ya yang menghasilkan mesin-mesin yang berisikan mesin-mesin itu yang disebut sebagai thermal expansion ya. Dia ada tersedia di 1.6, 1.4 sampai ke 1.20 yang dimana ya thermal series itu sudah menjadi center bagi modded gameplay ya atau game yang modded. Dia menjadi pionir untuk inovasi dan juga optimisasi ya bla bla bla. Dia pakai redstone block ya sebagai energinya. Kemudian ya yang bagian ya ada beberapa fitur fitur seperti reconfiguration, site reconfiguration, advanced redstone controller, blue or orange input color dan sebagainya ya. Nah, jadi thermal series ini adalah satu series mod ya yang terdiri dari beberapa mod. Ada thermal foundation yang biasa, yang basic atau yang resource yang bakalan dipakai untuk mod thermal yang lain. Kemudian ada thermal cultivation untuk farming dan tanaman dan juga ya farming gitu. Dan namanya untuk transportnya expansion. Nah ini yang kita bahas yaitu yang membahas tentang mesin ya, yang berisikan mesin-mesin yang akan kita bahas di belakang itu. Kemudian ada innovation dengan tools dan gadgetnya dan integration, mod compatibility enhancement, documentation dan sebagainya ya. Mungkin aku nggak tahu apakah ada lagi yang lebih baru tapi tidaknya gitu-gitu aja ya, gitu ya thermal series itu. Dan dia itu menggunakan Crescendon Hammer sebagai konfiguratornya kalau kalian mau pakai. Oke, dan mod ini punya banyak mesin yang bisa kita pakai ya. Kalau dihitung itu mungkin bisa dibilang lebih banyak daripada Ender IO, meskipun Ender IO dia lebih unik ya. Dia punya banyak mesin-mesin yang cukup general ya, yang juga sering dipakai sebagai tolak ukur dari mod juga, mod teknologi sih ya. Yaitu yang pertama untuk smelting, kemudian ada juga untuk crushing, pulverizer, induction smelter ini untuk alloy atau untuk menggabungkan dua ingot seperti ini ya. Ada compactor ini untuk polymer atau untuk ngebikin gear atau bikin untuk ngebikin gear atau ngebikin plate ya atau yang gepeng gitu. Ada magma crucible buat ngebakar, ini buat ngebakar item jadi bentuk cairan. Dan fluid transport ini untuk memasukkan cairan ke dalam satu item ya, istilahnya seperti itu. Dan mereka itu punya upgrade ya. Jadi yang pertama itu ada mereka itu menggunakan yang namanya upgrade kit. Mana? Dia adanya di foundation kayaknya ya. Nah, dia butuh yang namanya upgrade kit. Ini dia. Mana dia bisa ditingkatkan sampai 4 kali sampai ke resonance upgrade kit. Dan makin tinggi dia ada ya yang default dia nggak ada augmentation sama sekali. Sementara yang paling tinggi itu dia punya augmentation sampai 4 ya. Jadi dan juga ada beberapa upgrade seperti yang kupakai ini untuk mempercepat mesin. Ada juga untuk menghemat mesin, bentar ya. Ada juga untuk menghemat konsumsi energi, aku lupa yang mana. Kemudian ada ini increase the change of secondary product ya, meningkatkan kemungkinan untuk produk yang produk tambahan lah ya.
Kemudian ada specialization. Nah, ini specialization ini juga menarik karena dia bisa dipakai untuk mengubah fungsi mesin ya. Jadi misalnya vaporizer ini bukan yang vaporizer yang ini. Mesin ini bisa ditaruh apa ini pyrolytic comparison ini untuk bikin yang namanya creosote dan juga coil coke ya. Mirip sama immersive engineering-nya itu. Ini dia. Tapi yang biasa itu pakai co-open yang multi block 3x3 gitu. Kemudian ada ya energi cell untuk nyimpan energi, kemudian ada transfernya. Tapi yang transfer ini dia butuh yang namanya thermodynamic ya. Ini mod thermodynamic bukan mod thermal expansion. Dan thermal expansion juga ada yang namanya dynamo atau dynamo ini adalah generator yang bisa menghasilkan energi ya. Contohnya kayak pneumatik ini kalau nggak salah menggunakan ya ore gitu, kristal-kristalan. Sementara yang magmatic ini butuh lava dan masih ada 4 varian lainnya ya di sini. Tinggal kalian cek aja. Dan juga kalau kalian nyadar mesin juga ada 2 varian, yaitu yang warnanya kayak abu gitu. Dan yang kedua itu warnanya kebiruan ya. Sebenarnya kurang lebih semasa aku pakai ya. Yang abu-abu ini dia pakai energi, ya energi biasa. Sementara yang biru ini dia setahu aku itu nggak pakai energi ya. Ya contohnya yang paling banyak dipakai, tapi memang jarang cukup pakai blok-blok yang ini. Yang sering dipakai itu ada yang namanya aqueous accumulator, ya agak aneh ngomongnya. Yang intinya dia bisa mengumpulkan air dari di sekitar-sekitarnya ini ya. Jadi di sini bukan puisi tapi dia narik air di sekitarnya ya. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira gitu aja. Dan memang ya thermal expansion ini dia punya banyak kelebihan, yaitu dia memang banyak mesin dan seringkali menjadi apa ya titik tumpu lah ya bagi mod teknologi. Aku memang suka bandingkannya sama thermal expansion juga sih kalau bicara dengan teknologi lainnya ya. Karena dia memang punya banyak banget kegunaan juga, banyak mesin yang dikasih sama dia. Ada tempat untuk crafting, ada untuk nge-mix hot and cold fluid, menggabungkan cairan panas dan dingin yang artinya itu lava dan air. Kemudian ada ya untuk nge-freeze atau ngebikin barang-barang yang dingin dan sebagainya. Ada untuk plant juga, menumbuhkan tanaman. Jadi banyak. Jadi ya setidaknya cuma banyak mesin dan bisa dibilang nggak terlalu banyak kurangan. Oh ya, konfigurasi selain kalian pakai Crescent Hammer, biasanya berapa mesin itu ada ngasih ya ada di sananya sudah langsung dikasih konfigurasinya ya. Contohnya yang ini ada input yang berwarna biru dan output berwarna orange dan itu bisa kalian ubah-ubah ya, mau kalian input ke output, mau kalian auto atau tidak. Kalau auto berarti dia otomatis mesinnya yang kerja, sementara kalau nggak auto berarti harus kita tarik manual ya pakai kabel lain gitu. Begitu juga dengan yang Ender Eye juga sama. Bahkan tampilannya lebih keren karena dia bisa punya animasi 3D gini ya dan tinggal kita atur-atur aja. Oke. Gitu aja sih untuk thermal expansion ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke industrial foregoing. Nah, ini dia. Ini mod yang pernah aku bahas tapi belum pernah aku pakai secara langsung ya. Jadi ini punya banyak banget mesin. Dia berada di versi 1.11.2 sampai 1.21, which mean nggak terlalu jadul dibandingkan yang dua itu. Dia adalah mod comprehensive industrial automation mod designed to streamline and improve your in-game production system. Mod ini didesain untuk meningkatkan produksi in-game, sistem produksi di dalam game, menarik. Dan dia itu terinspirasi dari Classic Mine Factory Reload. Ya, ini aku kurang tahu nih mod apaan sih ya. Tapi bau-baunya sih mod yang sangat jadul ya. Kalau kalian mau pemain modpack Minecraft yang zaman dulu banget, ya ini bisa kalian komen aja. Karena aku udah nggak masuk lagi ke yang terlalu jadul ya. 1.7.10 masih oke, tapi kalau yang sudah terlalu jadul udah apa ya? Udah nggak tahu lagi lah ya. Yang allow you to automate system ya bisa dipakai untuk otomasi ya seperti biasa. Dia punya komponen utama, dia nggak ada apa ya konfiguratornya atau range-nya,
Tapi dia butuh satu komponen utama, yaitu plastik ya. Yang dimana plastik ini kalian bikin dengan mesin juga, yaitu ini dua ya, si fluid extractor sama latex processing unit ya. Oke, industrial foregoing. Ini dia, ini ada dua mod sih yang industrial, yang katanya industrial. Yang kita bahas industrial foregoing ya, sampai ya sampai sini aja sih. Cuma satu halaman aja sih. Tapi kalian lihat mesinnya bahkan kayaknya lebih banyak daripada lebih banyak daripada thermal expansion sih ya. Tapi memang banyak mesinnya itu aneh-aneh dan jarang juga yang aku pakai sih ya. Nah, dua mesin pertama yang harus kalian bikin, yaitu yang pertama fluid extractor. Ini dipakai untuk menarik latex dari kayu. Ini kayu akasia yang sering kupakai. Karena akasia kalau saya yang paling banyak ya. Meskipun kalian harus cek lagi di resepinya. Oh, ada rabut ya yang lebih banyak lagi. Tapi akasia biasanya yang paling unggul, entah kenapa. Akasia entah kenapa punya lebih banyak getah ya. Latex itu kan getah ya kalau nggak salah. Dan untuk bisa ngeproses latex ini, kalian butuh namanya latex processing unit untuk dibikin plastik ya. Tapi bukan plastik langsung, melainkan versi yang lebih kecilnya. Coba kita ambil dulu. Bisa nggak aku ambil? Kayak gini. Kita taruh aja. Dan dia butuh air untuk bisa proses. Ini dia. Dan dia bakal bikin yang namanya tiny dry rubber. Yang harus kalian bikin menjadi dry rubber dan kalian bakar untuk bikin namanya plastik. Dan plastik ini yang akan banyak dipakai untuk mesin-mesin industrial foregoing ini ya. Oke, ada beberapa mesin yang unik-unik sih ya dari industrial foregoing ini. Bisa dibilang teknologi yang sangat unik karena banyak banget mesinnya dan mesinnya pun juga punya fungsi yang unik-unik ya dibandingkan dengan mesin lain. Dia bahkan sudah di luar dari ini ya, fungsi umumnya. Contohnya ini ada block placer yang aku taruh sini, yang otomatis langsung menaruh blok ya, kayak gini akasia. Jadi mana mod-mod yang lain agak jarang yang punya kayak ginian. Kemudian ada enchantment extractor, ini yang juga sering kupakai, yang bisa menarik enchantment dari item ya. Atau bahkan buku. Kalau biasanya buku kan ada lebih dari satu enchantment. Nah, itu bisa ditarik jadi salah satunya ke sini. Jadi lebih terpisah. Aku belum pernah pakai ini ya. Belum melihatkan pada kalian ini bagaimana. Tapi ini penting banget kalau aku memang butuh banget enchantment-nya. Kemudian ada material toolwork factory. Ini juga mesin yang sebenarnya mesin yang agak mahal. Tapi dia punya banyak banget kegunaan. Dia itu bisa dipakai untuk bikin cobblestone ya, mirip dengan cobblestone generator, tapi cobblestone-nya itu bisa dipakai macam-macam ya. Contohnya ada crafting 2x2, kemudian ada tadi nge-melt, kemudian ada yang crush. Nah, ini bisa dibikin di crafting lagi atau di crush lagi dan sebagainya ya, macam-macam banyak banget fungsinya. Yang bisa kalian atur atau sedemikian rupa, tapi sekali lagi ini mesin yang agak mahal ya. Kenapa quest-nya selesai? Jadi ketahuan dah ini mod pack apaan. Kemudian ada mob crusher. Jadi ada 3 juga yang sering dipakai untuk ngurusin mob ya. Contohnya ada mob crusher, ini untuk nge-crush atau nge-kill mob gitu ya secara otomatis. Ada mob duplicator yang cukup gong atau cukup menakjubkan dari mod ini yang bisa dipakai untuk ngeduplikat mob ya. Kalian butuh yang namanya mob improvement tool dan kalian tangkap aja mob apapun di situ dan dia bisa diduplikat ke sini ya. Tapi dia butuh fluid essence yang kalian dapatkan dia dari sini ya. Dan juga mesin ini ku pakai upgrade namanya range add-on. Ini adalah upgrade ya, salah satu upgrade dari industrial foregoing. Kayaknya nggak ada upgrade yang setidaknya sih untuk versi ini nggak ada upgrade yang bisa mempercepat. Jadi mungkin prosesnya akan lambat sedikit. Tapi ada upgrade untuk range atau meningkatkan ya jaraknya ya. Jaraknya jadi segini, gede banget. Yang semua mob yang ada di dalam area ini akan di kill kalau misalkan mesinnya aktif ya. Oke, kita hentikan aja. Kemudian ada mob creator factory. Ini mirip dengan mob crusher tapi bedanya bukan dibunuh mobnya tapi kayak apa ya? Macam diubah menjadi cairan. Yang pertama liquid meat sama namanya itu pink slime ya. Yang dimana pink slime ini kita pakai buat bikin
Biasanya sih dipakai buat bikin ya seperti slime pada umumnya, atau yang ini mana? Bukan yang ini. Nih material tone warp factory-nya ini butuh yang namanya pink slime ya, yang ini nih. Kemudian ada juga fungsi lain, contohnya resource fisher, di mana kita bisa otomatis mancing. Jadi di sini udah banyak banget hasil pancingan. Semuanya ini hasil pancingan ya, kalau kalian nggak tahu. Cuman ada tambahan mod yang namanya PMHP Craft ya. Makanya ada ikan-ikan jenis lain. Dan tentunya masih banyak lagi. Kalian bisa lihat ada tank, black hole tank, ada bio, oh ini dia juga nih. Ada generatornya juga, biofuel generator dan bukan biofuel generator, salah. Protein generator harusnya. Ya, harusnya protein generator bukan biofuel generator, salah taruh aku. Yang dua-duanya itu bisa dibikin, biofuel sama proteinnya itu bisa dibikin dari bioreaktor sama protein ya. Yang bisa kalian cek lagi di GI, yang intinya ya generator sih untuk generate energi. Dan juga ada ini juga fitur yang juga yang biasanya cukup banyak dipakai juga, yaitu ya mirip point on miner, dia bisa memining item, mining ore ya di dimensi manapun. Yang kali lagi kalian bisa ngecek di GI-nya mana ya. Ini laser drill, laser base ya yang ini. Nah, ini dia kalian bisa nangkap ore. Kalian juga bisa fokuskan dengan yang namanya laser land. Dan dia juga ada spesifikasi ya height-nya atau ketinggiannya dan juga biome-nya ya. Ada berapa biome, ada berapa ore yang butuh biome spesifik, atau ada juga yang harus blacklist ya. Maksudnya nggak bisa didapat di biome ini. Jadi ya bisa dipakai untuk ngambil ore itu, nge-generate ore sih ya jatuhnya lebih tepatnya. Kemudian masih banyak lagi, ada animal baby separator, ada animal feeder, yang namanya sudah langsung bisa ditebak sih fungsinya buat apa. Animal sewer ini kalau nggak salah untuk bikin ya seaweed bucket yang bisa dipakai buat macam-macam sih ya. Kemudian ada laser base-nya yang tadi, animal rancher ini kalau nggak salah yang bisa ngeproses, dia juga ada bukunya, tapi intinya dia bisa dipakai untuk memproses hewan seperti ngambil susu dari ya sapi atau ngecir sheep gitu, buat dapetin bulunya dan sebagainya, masih banyak lagi yang bisa kalian pakai ya. Tapi tentu saja karena modnya mesinnya sebanyak ini nggak bakalan banyak yang bakal dipakai ya. Kemudian ya ada beberapa mesin yang bertahap ya, contohnya kayak ini. Dia butuh mesin yang lain seperti Mob Creator Factory untuk bisa bikin material Tone Warp Factory. Sementara kalau yang ini dia nggak ada apanya ya, nggak ada tahapnya, bisa langsung kita crafting di awal-awal. Kemudian apalagi tadi? Saya ini nggak ada transfer dan upgrade ya. Jadi ya ini makanya kalian lihat transfernya ini masih pakai yang dari thermal dynamic sih, bukan pakai langsung dari mod industrial foregoing-nya ya. Jadi bahkan dia nggak ada upgrade juga. Kalau salah di versi terbaru ada, upgrade-nya, ada feed upgrade-nya, tapi di versi ini sayang belum ada ya. Oke, kemudian masuk lagi ke mod salah satu yang cukup favorit ya, yaitu mechanism. Ini ada konfigurator ya, yang namanya emang konfigurator sih, dan intinya dia punya energi ya. Tapi sebenarnya nggak wajib sih dia punya energi, dia bisa langsung aja dipakai buat konfigurasi. Yang dimana dia itu sudah ada di versi 1.7, 1.10 sampai 1.21. Yang dimana dia memberikan pengalaman yang benar-benar mengubah cara kita bermain Minecraft ya, istilahnya. Here is mechanism in ya bla bla bla. Yang bikin kalian ada low, high, mid, and high tier ya. Berarti ini mesin yang bertahap juga. Dan mengelevate atau meningkatkan ya inefficient resource processing ya di abad ke-21. Lumayan berani ya. Dan ya macam-macam gitu. Dia bisa dilakukan secara cepat sih ya mesinnya ya. Oke, jadi intinya dari mesin mekanisme ini dia punya berapa mesin-mesin yang biasa ya. Ada crusher juga ada melting juga ada. Ini energize melting buat melting. Kalau nggak salah itu sih fungsi umumnya. Kalau aku nggak salah ingat, alloying jarang.
Ya, cuman itu dua doang sih, tapi dia punya banyak fungsi-fungsi lainnya yang menarik. Untuk bisa progres ke mekanisme ini kalian butuh bikin satu mesin, yaitu metallurgic infuser, yang intinya digunakan untuk nge-infuse atau apa ya bahasa Indonesianya, memperkaya mungkin ya, memperkaya satu ore. Contohnya kita bikin namanya enriched alloy sama basic control circuit. Ini ada dua komponen yang penting banget untuk dibikin, sama ada lagi yang lebih tinggi ya, yaitu reinforced sama atomic alloy. Dan dengan ini kita bisa bikin banyak banget mesin dari ya mekanisme ini ya. Lumayan banyak mesin, tapi banyaknya mesinnya itu adalah mesin yang di-upgrade ya. Contohnya kayak yang ini ada basic, advanced, dan juga elite ya. Jadi ada yang smelting biasa, energy smelting yang cuma satu slot. Ada yang basic, ini yang tier 2, kemudian masuk ke advance yang sampai 5, dan selanjutnya adalah yang 7. Seingatku ada yang terakhir, yang ultimate, tapi entah kenapa kayaknya di versi ini belum ada ya. Yang ultimate ini, yang ini, coba. Tapi aku perlu cek di, ya agak ada sih. Mungkin antara beberapa mesin aja yang bisa masuk ke ultimate, atau belum ada di versi ini ya istilahnya. Tapi intinya kalian bisa ngelihat makin tinggi upgrade-nya, slotnya itu makin banyak, dan benar dia itu bisa dipakai untuk otomatis nge-smelting secara sekaligus ya. Contohnya kayak gini, Anis ya. Jadi semuanya, waduh klik juga nih. Ada upgrade untuk nge-muffling ya. Tapi kayaknya nggak bekerja. Oh dia butuh lebih ya, nggak cuma satu doang. Karena emang aku jarang pakai yang upgrade muffling ini. Jadi intinya dia bisa dipakai untuk ngeproses secara sekaligus ya. Jadi kalian bisa kebayang nggak sih seberapa cepatnya mesin ini. Ditambah lagi dia masih punya upgrade speed dan juga energi upgrade ya, yang bisa meningkatkan juga speed dan energi efisiensi energi. Yang artinya dia bisa jauh lebih cepat daripada ini ya. Dan tentu saja masih banyak lagi di sini. Berapa fitur-fitur utama atau fitur-fitur unik dari mekanisme adalah dia itu bisa dipakai buat bukan cuma ngeduplikat ore, tapi bahkan ya benar-benar tripling, quintupling, bahkan quadrupling ya. Jadi aku pernah lihat pernah ngecoba ngebikin itu ketika aku lagi gabut ya. Kalau kalian ingat, di mana dia bisa dipakai untuk ngeproses ore menjadi ya variannya lebih banyak ya. Ada yang sampai 4, ada yang sampai 3, ada yang sampai 4 ya. Bahkan yang paling tinggi itu ini ya, yang 5. Yang artinya satu ore ini bisa dipakai untuk bikin lebih banyak ingot ya daripada yang biasanya. Yang bisa dipakai di sini ya, nggak cuma ini tapi juga banyak bahan lain. Dan juga untuk bisa meningkatkan jumlah ingotnya juga, kalian bisa masuk ke namanya chemistry atau kimia ya. Jadi satu seksi khas juga dari mekanisme, yaitu ada section untuk kimia, mana berapa mesin yang sering dipakai, contohnya kayak rotatory condenser untuk mengubah cairan menjadi gas ataupun sebaliknya, chemical infuser buat gabungin dua kimia gitu, oxidizer buat bikin biasanya item jadi bentuk gasnya atau cairnya, dan juga electrolytic separator buat memecah air ya menjadi hidrogen dan oksigen. Sama PCR ini buat mesin yang biasanya dipakai buat bikin HTP sheet ya, yang bisa dipakai buat macam-macam sih, yang ini 1 2 3 ini ya. Dan juga mereka itu punya tanknya ya, yaitu yang fluid sama yang gas. Agak jarang ada beberapa mod yang pakai namanya gas ya, biasanya cuma cairan aja. Tapi kali ini mod mekanisme menyediakan versi gasnya ya, atau ya versi gasnya gitu. Dan juga ada beberapa multi block juga yang ditawarkan dari mekanisme, yaitu ada ini induction. Ini aku lupa, ini induction matrix ya namanya. Yang intinya bisa dipakai buat menyimpan energi dan jumlah yang lebih besar. Contohnya sampai ini itu sampai 204 giga RF. Dan ini adalah basic energi cube yang biasa yang sering ku pakai ya.
Yang tentu saja ini besar banget ya dibandingkan dengan ini. Ini kalau nggak salah cuma 800K ya, cuma 800.000. Yang paling tinggi aja cuma berapa itu? Yang paling tinggi aja cuma 51 juta. Ini 200 giga, 1000 kali lebih banyak. Dan ini masih kecil ya jatuhnya. Ini yang paling kecil. Kalian bisa besarin lagi induction matrix-nya dengan isinya itu ada dua ya, yaitu provider sama induction cell. Induction cell ini buat kapasitasnya dan provider ini buat transfernya ya. Kalau salah, iya transfernya. Dan ini portnya ini buat nge input output aja. Dan sisanya itu cuman induction casing doang. Jadi kalian bisa ya di input output gitu. Jadi kalian bisa input ini dan output ke sini. Dan sekali lagi kalian bisa perbesar induction casingnya. Aku lupa ukuran maksimalnya berapa, tapi intinya kalian bisa masukin banyak banget cell dan juga provider ya untuk nyimpan energi jauh lebih besar daripada yang biasa aja energi cube ini. Dia juga ada transfernya yaitu kabel ya universal cable. Gak cuma yang energi tapi juga yang item juga ada. Ini ada yang gas ya, ada yang item block, ada yang heat bahkan panas, ada yang fluid juga ya. Jadi lengkap sih, bisa dibilang sangat lengkap mekanisme ini. Dan juga ada thermal evaporation plant yang biasanya dipakai membuat bikin lithium ya. Ada dua, brine sama lithium. Brine itu semacam aku mau bilang semacam ini ya, semacam garam gitu. Mungkin karena air itu diambil dari, padahal ini air biasa ya. Mungkin karena airnya itu diambil dari air laut gitu yang biasanya ada garamnya, makanya dia kasihnya brine. Dan kenapa brine ya bukan salt? Mungkin aku perlu nyari lagi. Tapi brine-nya ini pun juga bisa dibikin dengan lithium ya, ke lithium. Yang kali lagi aku kurang tahu apa hubungannya ya. Yang biasanya dipakai buat bikin provider lagi. Karena lithium ini bisa kita bikin yang namanya lithium dust yang bisa dipakai buat bikin ya nih cellnya sama providernya. Jadi kalau mau bikin energi penyimpanan energi super besar ya kalian butuh bikin ini mau nggak mau. Dan beda dengan yang sana, dia ada namanya add-on ya mekanisme ini. Jadi yang namanya mekanisme generator yang sering banget dimasukkan ya. Dia ada add-on official dari mekanisme yang menawarkan banyak generator ya. Beberapa jenis generator. Ada generator gas burning atau generator gas. Ya generator yang pakai ini ya gas. Tahu aku hidrogen bisa gitu dan sebagainya. Tapi kalian harus cek lagi apa aja yang bisa dibakar sama dia. Nggak semua ya. Kemudian ada yang biogeneratornya sering ku pakai. Yaitu dia bisa menghasilkan energi dari biofuel. Yang biofuelnya itu bikin dari yang crush item-item organik ya. Contohnya makanan-makanan gitu ataupun sapling. Ada solar panel, ada kincir angin. Aku lupa taruh, harusnya ada nih wind generator, kincir anginnya. Mungkin aku taruh aja di sini kali ya. Nah, ini dia. Ada yang kecil sama ada yang besar. Kalau yang besar nih dia konstan ya, dia akan bergerak gitu. Kalau ini dia nggak konstan, alias kalau misalkan matahari terbenam dia akan berubah energinya. Tapi ini karena dia bisa gerak-gerak itu ya, kiri kanan gitu, jadi dia bisa menyesuaikan sesuai dengan arah matahari dan energi yang dihasilkan lebih besar ya, dan stabil. Kemudian ada heat generator yang ngasih energinya super kecil, yang intinya ngegenerate energi dari panas ya. Bisa kalian taruh lava di sini atau kalian ceburin aja dia ke lava ya. Maksudnya kalian rendam aja dia ke dalam lava, tapi masalahnya dia cuma ngasilin berapa RF aja gitu, berapa 4 RF kalau nggak salah waktu aku cek tadi. Kecil banget. Sementara mesin-mesin biasanya sudah pakai puluhan RF, ini masih satuan. Bener-bener. Kemudian kita masuk ke mod yang generator ya. Contohnya yang ini. Ada extreme reactor yang pernah aku bikin juga di modpack pertama yang aku bahas, yaitu ya secara literal ini reaktor fusi nuklir, bukan fusi, reaktor nuklir yang menggunakan yellorium. Ini kalau di mod di yang namanya ini ya extreme reactor, ini dia yang merupakan
mod yang menghasilkan reaktor ini, nuclear reactor, dia itu pakai yang namanya yellorium ingot. Namun kalau kalian mainin modpad lain, yellorium ingotnya sering kali disamakan dengan uranium ya. Nah, ini juga contohnya. Ada crafting uranium dikasih sand dapat yellorium ingot. Jadi bisa dibilang ya anggap aja yellorium ini uranium lah ya, yang sering dipakai untuk reaktor nuklir. Dan dia ada di versi 1.10.2 sampai 1.21.4 yang rupanya dia itu merupakan port original untuk istilahnya adaptasi dari mod big reactor yang ada di 1.7.10 saja ya. Big reactor ini dia cuma ada di 1.7.10 tapi di port atau disesuaikan dengan versi yang sekarang, lebih tepatnya 1.10.2 sampai 1.21 ya. Yang dimana dia bisa menggunakan reaktor dari energi atom ya. Jadi aku pernah juga jelasin ke kalian mengenai reaksi fisi nuklir dan fusi nuklir. Yang kita ada sekarang ini yaitu reaksi fisi nuklir, di mana kita membelah atom, lebih tepatnya atom berat seperti uranium. Dan dari sana kita bisa mendapatkan energi dari massa yang hilang ketika atomnya membelah ya. Atau juga kita bisa bikin turbin untuk dapatkan mengubah steam atau uap air menjadi energi. Jadi reaktor ini pun juga ngasih turbin ya kalau kalian mau bikin sebagai energi tambahan. Aku kurang tahu mana yang lebih banyak energinya, pakai turbin ataupun enggak, tapi biasanya sih aku memang cuma pakai reaktor yang ini aja sih daripada pakai turbin, agak ribet soalnya. Dan ya kita bisa ngebikin multi block untuk menghasilkan energi dengan cara yang sangat efisien. Karena emang nuklir reaktor ini reaktor yang sangat efisien sih secara energi, karena energinya juga besar banget yang bisa dihasilkan ya. Dan tentu saja ini ukuran yang kecil, ini bukan yang paling kecil, tapi ya yang paling kecil itu 3x3, tapi ini 5x5 karena di dalamnya sudah ada coolant. Yang kalian lihat itu namanya diamond ya. Ya agak boros memang pakai diamond, tapi diamond ini salah satu istilahnya coolant atau pendingin di dalam fuel rod. Ini yang warna kuning ini dia diisi dengan yellorium. Ini dia. Dia awalnya gak ada warna kuningnya, tapi karena diisi yellorium makanya dia jadi kuning. Dan itu adalah fuel rod ya, atau tempat untuk nyimpan fuelnya atau uraniumnya. Dan di atasnya itu ada control rod ya, untuk ngekontrol fuel rodnya. Dan ya seperti biasa kita taruh uranium di sini. Ini inputnya. Ini juga bisa dibikin versi outputnya. Ini outlet mode ya, ini dia. Kalau dia dimasukin, dia akan ngasilin yang namanya cyanide ya, yang kayaknya bisa daur ulang ya menjadi fuel lagi yang bisa dipakai lagi ya. Dan juga tentu saja ada tempat untuk output energinya ya. Dan untuk aktifkannya tinggal diaktifkan aja. Dan dengan ya segini aja ukurannya, dia sudah bisa ngasilin sampai 4000 RF petik ya. Yang dimana sebagai referensi 4000 RF petik aja itu sudah butuh mesin yang super banyak ya. Biasanya dynamo atau mesin-mesin yang ada di sana itu nggak bisa ngasilin, paling banter 1000 lah ya. Karena nggak ada satu mesin yang benar-benar bisa ngasilin energi sebesar itu. Tapi reaktor bisa ngasilin sampai 4000 dengan ukuran yang sebenarnya relatif kecil sih ya ini. Dan kalian bisa perbesar lagi menjadi 33x33 dengan tinggi 48, yaitu paling maksimal. Dan tentu saja kalian bisa kebayang berapa banyak energi yang bisa dihasilkan dari ukuran reaktor sebesar itu ya. Dan ada range-nya juga, yaitu extreme range yang di sini. Oke, dan masih ada lagi yaitu industrial craft. Singkat aja karena tidak lama. Salah satu mod teknologi yang tidak ku senangi, dia ada di versi 1.6 sampai 1.12 ya. Jadi dia cuma ada di versi yang cukup lama sih. Versi ini ada versi yang terakhir, nggak ada lagi versinya yang di versi terbaru. Kecuali kalau aku belum nemu ya modnya. Yang intinya dia menjelaskan Minecraft ada 3 elemen, mine is your world,
kemudian mine resource dan juga craft. Nah, IG ini perkembangan dari IG2 ya, atau industrial craft yang biasa. Ini IG2 yang yang kusingkat sering sebagai IG2, industrial craft 2. Dia berasal dari apa ya, IG yang biasa ya, yaitu industrial craft yang biasa, yang sekali lagi belum pernah aku mainkan, dan dimana dia bisa ya apa ya, dia bisa berisikan mesin-mesin, dan sekalinya berjalan kalian bisa melihat bahwa berapa mulut dan berapa well design semuanya yang bekerja ya. Dan sekali lagi nggak terlalu ku favoritkan sih mod ini sayangnya. Oh ya, aku malah jadi lupa ngebahas apanya, kelebihannya. Kelebihan dan kekurangannya untuk mekanisme dia cepat-cepat, ada banyak mesin juga, dan or quintupling. Tapi sekali lagi dia punya crafting dan bahan yang repot karena kalian butuh mesin ya khusus, yaitu metallurgy infuser untuk bisa apa? Untuk bisa progres semua mod ini ya. Dan juga setup kimianya super ribet ya. Jadi aku mau nunjukin tapi nanti aja. Kalian bisa coba cek lah ya di modpack, ketika aku mainin modpack Sky Factory 3 itu ada setup atau sebenarnya Tonebird pun juga nggak apa-apa. Yang dimana kalian bisa ngeliat setup kimianya untuk bikin satu kimianya, yaitu super duper ribet ya. Mesinnya berlapis-lapis dan harus berjejer-jejer. Itu ya harus apa ya, belum lagi kalau kalian yang orangnya estetik gitu, jadi agak berantakan tempatnya. Ini cuman demonstrasi aja ya, hasilnya nggak kayak gini. Tapi ya biasanya kimia-kimia itu harus digabung dengan ini, kemudian harus diubah lagi menjadi fluid, kemudian digabung lagi dan sebagainya. Ya itu yang bikin prosesnya rumit, butuh banyak mesin dan berlapis-lapis ya tahapnya, nggak bisa cuma satu mesin doang gitu. Kemudian untuk yang ini belum ya. Oke. Untuk yang IG2 dia itu ini dia ada nih. Yaitu tahap mesinnya itu bertahap, dan ya ini masalah besar sih dari teknologi IG2 ini, dia bertahap dan dia nggak bisa ngasal cara mainnya karena dia bisa meledak dan lambat, serta upgrade-nya yang mahal ya. Jadi IG2 ini dia punya tahap-tahap mesinnya. Jadi mesin, kalau kalian lihat di Industrial Craft 2 atau singkat sebagai IG2, kalian bisa ngeliat ada tulisan tier ya. Ada berapa yang nggak ada sih. Tapi ada berapa yang punya tier seperti ini. Berarti ini mesin tier 1. Macerator juga. Ini ya mesin tier 1. Ada yang tier 2, ini induction furnace, tier 3, tier 4 ya. Yang dimana tier 1 ini dia nggak bisa memakai energi yang besar ya. Tier ini mempengaruhi berapa banyak energi yang bisa diterimanya dalam waktu singkat, dalam satu waktu gitu. Ya kalau misalkan ku naikkan kabelnya ya, kabelnya pun mendukung sih. Mana ya, ini dia. Ada yang insulated, ada yang biasa. Yang aku asumsikan kalau misalkan yang biasa bakal kesetrum sih ya. Dan ada loss-nya juga. Jadi ada energi yang bisa terbuang ya sih ya. Cukup realistis tapi ribet ya. Yang paling rendah itu tin, kemudian masuk ke lebih tinggi itu copper, kemudian gold, ada HP. Ini HP ini apanya? Dari apa ini? Dari iron ya, dari besi. Dan yang terakhir itu dari glass ya, glass fiber cable, yang ya cara craftingnya sudah mahal. Nah, kabel-kabel ini harus hati-hati karena kalau misalkan kalian pakai yang copper ini aja, yang itu lebih tinggi, mesinnya itu bakal meledak ya, bakalan sebenarnya meledakan nggak akan sebesar creeper ya, atau ya ledakan yang besar-besar gitu. Cuman ya dia bakal menghilangkan, ya ada beberapa blok hancur plus mesinnya bakalan hilang. Jadi kalian mau nggak mau crafting lagi dari awal, yang dimana cara craftingnya sebenarnya nggak terlalu ribet, cuman ya males sih ya harus ngulang dari awal mesinnya. Ini mesin-mesin yang sering ku pakai ya, yang tier 1 juga sih ya.
yaitu ada generator, diapati untuk generate energinya. Kemudian ada traktor nih, kalau nggak salah buat ngenarik, biasanya buat ngenarik rubber sih. Ya, ada berapa yang bisa ditarik. Nah ini dia rubber ini. Karena ini salah satu komponen utama juga, yaitu karet atau rubber. Kemudian ada metal former untuk mengubah metal-metal, logam-logam menjadi versi yang lain, alias ya forming ya, yang fungsi ini forming, mengubah metal menjadi versi yang lain. Kemudian ada kompresor ya buat ngepres, itu ada berapa craftingnya. Kemudian ada macerator buat ngecraft ya, menghancurkan ore, biasanya ore ya. Dan ya kalau misalkan mau naik ke tier yang lebih tinggi, kalian butuh kabel yang lebih tinggi, tapi mesin-mesin di bawah itu nggak bisa pakai energi yang itu. Dan biasanya kan nggak sih. Dan upgrade-nya juga mahal ya. Upgrade-nya itu yang mana ya? Mana lagi upgrade-nya? Overclock kalau salah namanya. Ini dia, overclock upgrade. Yang dimana cara cutting-nya itu dia butuh coolant cell ya. Kita butuh coolant cell yang dimana ya kita butuh tank berisi coolant ya. Dan cara cutting coolant-nya pun juga butuh mesin. Sebenarnya nggak terlalu ribet sih, tapi ya cukup repotkan sih. Kalian butuh bikin cairannya lagi, kemudian kalian crafting lagi dan sebagainya. Ya, dan belum lagi kalau mesinnya meledak ya, atau ya kehilangan resource gitu dari mesinnya. Dan juga masih ada mod teknologi lainnya. Oh ya, ini range-nya juga. Oh ya, satu lagi, mesinnya nggak bisa dihancurkan langsung pakai PX ya. Kalau dihancurkan langsung, kalau nggak salah dia bakal berubah jadi versi frame-nya malah. Mana ya? Yang ini casing-nya. Jadi kalian butuh wrench ini untuk yang ngambil mesinnya ya. Ini dia. Kalau kalian pakai PX biasa dia bakal langsung hancur, nggak akan ngasilin ini. Jadi ribet ya PR, meskipun mungkin cukup realistis sih kalau dibilang. Dan tentu saja mod mesin yang kubahas ini belum semua, karena masih ada mod mesin lain yang nggak ada sayangnya di modpack ini. Yaitu ada pneumatic craft, kemudian ada nuclear craft. Ya, pneumatic craft ini menarik karena dia itu berbasis pada tekanan. Yang dimana biasanya itu mesin-mesin itu berbasis pada listrik ya, atau energi. Tapi anggap aja energi listrik gitu ya. Tapi dia ini berbasis pada tekanan ya. Nanti kalian lihat satuannya itu bar ya. Yang bar itu kalian tahu merupakan satuan untuk tekanan. Jadi dia ada di versi 1.12 yang paling lama, surprisingly. Dan yang paling baru itu 2.21 ya. 1.21 ya. Yang dimana dia itu berbasis tekanan atau compressed air ya. Udara yang dikompres ya. Karena kalau udara ditekan gitu kan, jadi tekanannya bakalan makin tinggi. Kemudian ada juga yang namanya nuclear craft ya. Yang intinya ya dia ada berbasis nuklir sih. 1.7.10 sampai 1.12 yang ya merupakan cuman ini aja sih, complete nuclear engineering mod for Minecraft ya. Mod rekayasa atau teknik nuklir yang cukup kompleks ya. Oke, mungkin aku bahas sedikit juga mengenai mod itu ya. Mana pneumatic craft nih dia lambat dan harus hati-hati karena dia berbasis tekanan, jadi agak bahaya kalau misalkan dia tiba-tiba meledak ya. Ya kayak balon aja itu, makin banyak ditiup, makin besar balonnya, lama-lama meledak kan, karena karet atau bahan dari balonnya itu tidak kuat lagi menahan tekanannya. Dan kemudian ada nuclear craft, dia itu sulit ya di bidang kimianya, bidang nuklirnya. Tapi untungnya dia mesinnya cukup cepat ya. Karena upgrade-nya itu bisa sampai 64, dimana jarang ya mesin-mesin yang kali upgrade itu bisa sampai 1 tak gitu ditaruh di sana. Dan juga dia itu ribet dalam bidang nuklirnya, karena nanti kalian lihat lah ya di modpack yang akan ku mainkan, dimana banyak bahan-bahan nuklirnya. Kalian bisa lihat nanti ada uranium 235, ada plutonium, ada amerikanium dan sebagainya. Itu berjejer semua tuh fuel-fuelnya dan juga versi-versi lainnya, yang tentu saja sangat merepotkan ya. Tapi nuclear craft ini kalau nggak salah juga ada generatornya ya, jadi bisa dipakai buat bikin energi juga ya. Reaktor ya, bukan generator, reaktor nuklir. Dan kalau kalian mainnya versi terbaru, paling baru,
itu ada mod yang sangat realistis juga, namanya mod Create, yang berada di versi yang lumayan baru ya, 1.14 sampai 1.21, yang dimana dia itu merupakan berbasis pada, dia nggak bilang ya, tapi berbasis pada gerakan atau gear ya. Nanti kita akan lihat kalau kalian kalau misalkan aku bakal main modpack yang versi lebih baru ya. Tapi untuk modpack yang akan kumainkan nanti masih di versi 1.12 ini sih sebenarnya. Tapi kita akan lebih berfokus pada teknologi ya. Pneumatic Craft dan juga Nuclear Craft, ini dua mod yang akan kita lihat di modpack. Jadi kalian tunggu aja gameplay modpack yang akan kumainkan nantinya. Dan sayangnya untuk mod Create akan tertunda dulu karena dia ada di versi yang paling baru ya, nggak ada di versi yang lama. Tapi sangat keren sih mod Create ini karena cukup realistis. Dia menggunakan teknologi lawas mungkin ketika kita masih menggunakan energi gerak bukan energi listrik ya. Karena sekarang semuanya itu serba listrik ya. Jadi ya mungkin segini dulu untuk pembahasan mod teknologi kali ini. Sudah 1 jam nih aku record dan banyak sekali teknologi yang aku bahas di sini. Semuanya itu rata-rata memang berbasis pada one block machine, di mana ya mesinnya itu berbentuk satu blok begini ya. Multi block mungkin ada merchant engineering. Sebenarnya ada lagi mod-mod teknologi lainnya yang mungkin agak jarang dipakai atau sebenarnya cukup sering dipakai tapi aku yang jarang pakai ya. Aku yang jarang pakai ya. Mungkin ada beberapa mod, contohnya ada kayak compact machine ya. Ini mod yang menarik karena dia bisa ngasih kita ruangan custom. Kemudian ada computer craft, ini kalau buat otomasi dan sebagainya, masih banyak lagi. Ya, ada modular machinery kalau misalkan mod yang multi block gitu. Ada berapa yang berisikan multi block, ada berapa yang one block ya, one block machine. Tapi memang banyaknya one block machine dan itu yang bisa dibilang paling sukai ya, karena kalau multi block machine kan makan tempat lagi, kemudian makan bahan lagi gitu kan. Dan juga ada berapa mesin yang bisa nge-generate energi ya seperti ini. Jadi ya, dan kali lagi aku lupa bilang ya di awal kalau misalkan semua yang aku catat ini adalah pendapatku ya. Kalau misalkan kalian ada yang kurang setuju dengan ya pernyataan yang aku sebutkan tadi ya mengenai kelebihan dan kekurangan dan juga dan juga ada yang missing di sini atau ada yang belum kubahas di sini, kalian bisa komen aja di bawah. Jadi kita diskusikan aja ya, apakah mod-mod yang kubahas kali ini cukup sebenarnya lebih baik daripada yang kuduga atau bahkan lebih buruk daripada yang kuduga ya. Jadi ya silakan kalian komen saja semua di bawah. Dan tentu saja semua ini belum semua ya, mod teknologi itu belum semua, masih banyak lagi yang tentu saja ya kita mungkin akan bahas lagi ya di episode yang datang, mungkin di video-video yang mendatang kalau misalkan kita akan membahas mengenai teknologi lagi ya. Mungkin segini dulu untuk episode kali ini, dimana kita sudah membahas banyak kali bahan-bahan mod mesin-mesin teknologi gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang, bisa kalian komen aja di bawah, atau kalian mau seperti yang tadi memberikan pendapat kalian mengenai mod-mod ini, silahkan kalian komen aja di bawah ya. Kali lagi aku bukan orang yang paling jago dalam mod teknologi ini, tapi ya karena aku memang suka pakai biasanya yang sering ku pakai itu yang cuma di permukaan ya. Kalau misalkan yang di dalam-dalam mungkin agak jarang ya. Yang kalian lihat mungkin cuma di permukaannya aja ya. Sementara kalau kalian mau lebih dalam bakalan beda lagi ya. Kali lagi kalian bisa komen di bawah kalau misalkan ada yang perlu di komen ya. Dan ya sekian dulu untuk episode untuk video kali ini ya, sudah sangat lama aku membahasnya. Jadi langsung aja aku akhiri ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini dan kita akan bertemu kembali di video yang akan datang. Dadah semuanya.